Jangan lupa tolong di subscribe dan ketik loncengnya. Terima kasih. Ketika kami menerima firman-Mu, biar firman dan Roh-Mu bekerja dalam kami, sehingga kami dibawa naik terus dalam dimensi-Mu, dalam kemuliaan. Turapi telinga kami, beri kami roh pengertian supaya apa yang Kau katakan kami mengerti dan kami mengambil keputusan melakukannya, dan Roh Kudus pasti menolong kami. Terima kasih Tuhan buat kehadiran kami siap Tuhan. Berfirmanlah di dalam nama Yesus yang siap, boleh berkata amin. Amin. Kita butuh firman karena hidup kita ditentukan oleh firman. Karena segala sesuatu Tuhan lakukan melalui firman. Jadi tidak ada yang terjadi tanpa firman. Itu sebabnya kita harus menyediakan hidup kita seperti tanah yang baik dan subur bagi benih firman. Bagian kita adalah menyediakan hidup kita seperti tanah yang subur dan menerima firman dan menanamkannya dalam hati hidup kita, maka bagian Tuhan akan melakukan firman-Nya dan firman-Nya tidak akan gagal. Apa yang dikatakannya pasti terjadi. Sebabnya orang yang melakukan firman pasti berbahagia, pasti selamat, pasti terberkati, pasti naik, dan Tuhan akan melakukan firman-Nya menjadi realita dalam hidup kita. Jadi kita tidak hanya mendengar, tidak hanya sebatas tahu, tapi kita memang menerima firman itu di tanah hati yang baik. Kita simpan jaga sampai firman itu tumbuh dan menghasilkan buah. Maka akibatnya nyata, saudara. Dan Tuhan melakukan segala sesuatu dimulai dengan Dia berfirman, dan di mana firman itu diarahkan, Dia akan menciptakan firman itu menjadi nyata. Maka kalau Tuhan mau melakukan hidup kita, mengubah, memulihkan kita, maka kita harus mencari dan menyediakan hidup kita dengan melalui firman yang siap kita terima. Dan kalau kita sudah terima, Tuhan akan melakukannya. Itu sebabnya orang yang hidup dalam firman, orang yang mencintai firman, tidak pernah gagal. Apa saja diperbuatnya berhasil. Demikianlah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang malam, maka oleh firman itu Tuhan membuat dia seperti pohon yang tumbuh di tepi aliran air, menghasilkan buah pada musimnya, tidak layu daunnya meskipun musim kemarau, sebab di tepi aliran air dia hidup. Apa saja diperbuatnya berhasil. Tuhan merencanakan sesuatu di muka bumi dan menggenapkan rencananya di muka bumi melalui keluarga. Tuhan setelah menciptakan langit bumi 6 hari lamanya, dan Dia melihat ciptaannya sungguh amat baik, dan Dia ciptakanlah di detik terakhir manusia menurut gambar rupa Allah. Kejadian pasal 1 ayat 26 dan Kejadian 1 ayat 27, Allah menciptakan laki-laki menurut gambarnya, perempuan menurut gambarnya. Lalu di ayat 28 Tuhan memberkati mereka menjadi suami istri. Itulah keluarga pertama, namanya Adam dan Hawa. Tuhan menjodohkannya, dan jodoh si Adam sepadan sesuai dengan ciptaan Tuhan. Lalu Allah berfirman pada mereka ini, dalam pernikahan mereka Tuhan mau beranak cucu dan bertambah banyak, penuhi bumi dan taklukkan itu,
berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jadi Tuhan memulai kehidupan di muka bumi ini melalui manusia, melalui keluarga Adam dan Hawa, untuk menguasai bumi ini sebagaimana Tuhan berkuasa atas langit dan bumi. Jadi keluarga ini diharapkan Tuhan adalah untuk memenuhi bumi ini dan menjalankan misi Tuhan. Kerajaan Allah ada di bumi. Nah, bumi dulu diciptakan seperti surga. Makanya kita setelah sudah Yesus datang, dia mengajar doa kita, salah satunya, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Pada awalnya Tuhan punya rencana bumi ini seperti surga. Tapi kalau di akhir zaman ini melalui kita keluarga, nanti bumi ini akan dicipta seperti surga, dan itu tergenapi kerajaan 1000 tahun nanti di bumi. Tapi sebelumnya Tuhan mau ciptakan surga dalam keluarga. Itu sebabnya Tuhan Yesus ketika memulai pekerjaannya, dia memulai dari keluarga. Pernikahan di Kana itu bicara keluarga. Untunglah Yesus diundang, kalau tidak ada masalah dalam keluarga itu. Kenapa? Air anggurnya sudah habis. Padahal itu hal yang sangat membuat pesta itu berjalan dengan bagus dan sukacita. Tapi 3 hari sudah habis, sementara pesta masih 4 hari lagi. Tapi karena Yesus diundang dan ada seorang yang kenal Yesus, namanya Maria, ibu Yesus, lalu mengajari para penghobas atau para pelayan di pesta, dan orang-orang itu taat ketika diajari sama Maria. Lalu Yesus berfirman, mereka melakukan bagiannya, lalu akhirnya air jadi anggur, bahkan anggurnya yang terbaik dari yang semula. Itulah keadaan kita ketika Tuhan melakukan sesuatu, hidup kita lebih baik dari yang semula. Jadi tidak pernah merosot tapi meningkat. Kalau anggur yang terbaik saudara itu adalah anggur yang proses fermentasinya lama. Jadi kalau ada anggur itu sudah ditaruh di guci dengan ramuan tertentu, air anggur ini dikubur. Kalau dia sudah usia 100 tahun, itu mahal itu harganya daripada anggur yang baru diperas. Jadi ada anggur saudara itu, 1 botol itu harganya bisa sampai 10 juta. Tapi berapa lama? Oh, ini anggurnya sudah 50 tahun. Nah, bayangkan anggur yang Tuhan ciptakan, air dari anggur itu yang terbaik. Tuhan ciptakan sedetik itu dengan anggur yang disimpan mungkin ratusan tahun. Artinya kalau Tuhan sudah melakukan melalui firman-Nya dalam hidup kita, kira kita jauh lebih baik dari yang dulu sudah baik. Makanya hari lepas hari bertambah indah. Jadi kalau hari lepas hari hidup kita makin merosot, itu karena belum kita menerima firman dengan baik, sehingga Tuhan tidak melakukan air dari anggur. Jadi banyak hambar. Jadi banyak sekarang orang Kristen yang hambar. Buktinya malas gereja. Kalau sempat ke gereja, kalau tidak ada masalah ke gereja, kalau lagi mood ke gereja. Tapi kalau ada masalah sulit. Kenapa saudara itu? Ya itu tadi. Nah, tapi kalau orang yang suka segala perintahnya, gak ada itu. Yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan katanya. Wah, itu sudah beda itu. Artinya firman itu sudah menjadi sesuatu yang selalu ingin dinikmati. Maka judul khotbahku hari ini adalah melahirkan generasi yang perkasa di muka bumi. Karena gagalnya keluarga itu menggagalkan minimal 2 generasi, bahkan 4 generasi.
Karena apa yang dialami oleh orang tua itu berdampak kepada 4 generasi. Sudut paupator, kata Alkitab dalam bahasa Batak. Maka Tuhan menyuruh saya menyampaikan ini. Maka dengar baik-baik. Amin. Bila penting nanti saya masukkan ke YouTube ulang lagi. Itu maksud saya ber-YouTube. Memang subscribe saya udah banyak tapi belum dapat uangnya. Tak tahu kenapa. Ya bukan itu yang penting bagi saya memang. YouTube sudah saya untungkan sebenarnya. Mari kita lihat Mazmur 112 mulai dari ayat 1. Ada 2 hal yang terjadi dalam hidup kita, dan inilah yang akan mempengaruhi keluarga dan keturunan kita minimal 4 generasi. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Pertama, yang takut akan Tuhan, yang sangat suka segala perintahnya. Yang kedua, jadi kalau sudah takut akan Tuhan dan sangat suka segala perintahnya, sudah berbahagia ini orang dan keluarga. Jadi kebahagiaan kita dalam hidup ini sebenarnya tidak ditentukan uang, tidak ditentukan rumah kita yang dibangun 35 miliar. Gak salah itu, bagus itu. Kebahagiaan kita bukan soal di kota atau di desa, berapa tinggi pangkatnya, berapa berhasil usahanya, itu tidak salah, tetapi tidak di situ. Karena terbukti banyak orang-orang di kota besar yang berhasil dan mencapai semua itu, tapi mereka tidak berbahagia. Akibatnya mereka narkoba, akibatnya mereka selingkuh, akibatnya mereka korupsi, akibatnya mereka melakukan skandal-skandal. Akhirnya mereka harus dipenjara, akhirnya mereka harus malu di tengah masyarakat. Akibatnya mereka merasa tidak berharga di tengah masyarakat. Percumanya dia pejabat, percumanya dia orang kaya, percuma dia artis, tapi kayak gitu hidupnya. Lalu mereka ngomongin, dikucilkan. Padahal sebenarnya mereka sudah memiliki hal-hal yang diinginkan orang di dunia. Jadi kalau begitu pastinya orang berbahagia kalau bukan di kota, di desa kaya, dan sedangkan kaya pun tak bahagia, apalagi miskin. Itu maksud saya. Tetapi bukan itu masalah bahagianya. Yang berbahagia kata Yesus adalah orang yang mendengar melakukan firman. Nah kalau kita dengar melakukan firman ini sudah pasti bahagia. Yang bilang Tuhan, Tuhan gak mungkin bohong. Apa yang dikatakannya pasti terjadi. Yang penting kita memposisikan hidup kita di dalam kebenaran firman. Jadi firman ini harus diketahui, tapi tidak cukup diketahui, harus kita hidup. Posisi hidup kita harus sampai pada takut akan Tuhan dan suka segala perintahnya. Kalau sudah, maka keluarga ini sudah bahagia. Kenapa? Karena Tuhan akan melakukan segala sesuatu dari janji firman ini bagi yang menerima firman, supaya orang ini berbahagia. Dan Tuhan sanggup melakukannya. Bahkan Tuhan berjanji dalam Roma 8:37, Dia ingin kita menang lebih dari pemenang. Sanggupkah? Iya, karena Dia memiliki segala kuasa di bumi di surga. Tanpa Dia kita tidak bisa, walaupun kita ingin dan berusaha. Tapi dengan Tuhan bersama Allah kita lakukan perkara besar. Tetapi waktu saya baca ini, ulangi ke Mazmur 112 ayat 1 tadi, dalam versi bahasa Inggris ini diperjelas, dimulai dari seorang laki-laki, dimulai dari seorang bapak-bapak. Dalam bahasa Inggris disebut man. Berbahagialah orang di sini dalam bahasa Inggris man, bukan sembarangan orang, laki-laki. Man, kalau perempuan woman, ya. Jadi berbahagialah suami yang takut akan Tuhan, yang sangat suka segala perintahnya. Begitu seorang suami ada dalam posisi takut akan Tuhan hidupnya, posisi sangat suka segala firman-Nya, maka orang ini akan berbahagia.
Karena Tuhan akan melakukan apa saja untuk orang ini berbahagia, karena itu janji firman-Nya. Itu sebabnya bangunlah hidup kita. Hai suami-suami, hai istri, bantulah suami membangun hidupnya. Hai anak-anak, bantulah bapakmu untuk membangun hidupnya sampai kepada kehidupan ini. Kalau sudah sampai ke sini, akan berbahagia dan dampaknya kepada 4 generasi. Ayub begitu dipulihkan dan diberkati, maka 4 generasi diberkati keturunannya. Dia masih memberikan kepada 4 generasi warisan. Dan hidupnya si Ayub itu jauh 2 kali lipat lebih bagus dari dulu waktu dia bagus. Jadi Tuhan akan memulihkan. Dan dia akan melakukan itu ketika kita menerima firman. Dan ketika kita menerima firman, kita biarkan firman itu sampai kita hidup seperti firman itu, barulah Tuhan akan tunjukkan janjinya. Di balik ketaatan ada berkat yang dari Tuhan terjadi. Itu sebabnya berbahagialah orang yang mendengar melakukan firman. Hanya mendengar aja sudah bahagia. Cuma kadang-kadang kita dengar kita lupa. Tapi kalau kita sudah hidupi, maka firman itu sudah ada di dalam hidup kita. Berbahagialah men, laki-laki, suami yang takut akan Tuhan, yang sangat suka segala perintahnya. Itu sebabnya kenapa kalau ada pertanyaan, kenapa bapak-bapak sulit bertobat bertumbuh rohaninya? Kenapa di gereja lebih banyak bapak wanita, ibu-ibu daripada bapak-bapak? Jawabnya, iblis tidak mau bapak-bapak sampai pada posisi itu. Dia akan menyerang. Karena dia tahu kalau pemimpin kepala keluarga sudah bisa diserang dan dikuasai, maka rencana Tuhan tidak akan terjadi atas keluarga itu. Itu sebabnya ketika Tuhan datang, si Adam, si Hawa takut dan malu sembunyi. Yang dicari pertama bukan si Hawa, padahal si Hawa yang berbuat salah dan permulaan. Yang dicari Adam. Kenapa? Karena Tuhan menciptakan Adam duluan, laki-laki, men. Lalu dari Adamlah diambil perempuan. Lalu dijadikan mereka jodoh yang sepadan. Dijadikan perempuan ini menjadi penolong bagi Adam, supaya Adam mengemban tugas jadi kepala. Karena kepala istri adalah suami. Itu sebabnya yang ditanya si Adam duluan. Bukankah Tuhan tahu bahwa Hawa yang duluan melakukannya? Tahu. Lalu Adam, apa yang terjadi? Apakah kau makan buah itu? Ini istri yang kau beri padaku. Nah, inilah kesalahan si Adam pertama setelah memakan buah itu. Dia tidak bertanggung jawab. Dia mencari alasan, pembenaran diri. Inilah seolah-olah Tuhan yang salah. Coba kau ciptakan perempuan yang mana mungkin aku berdosa karena begitu kan? Ditanya si Hawa tak mau kalah. Ular ini katanya. Ya Tuhan tak mau tanya ular, memang itu terjadi. Coba si Adam langsung, ya Tuhan aku yang bertanggung jawab. Kulihatnya si Hawa dekatinya ke wanita, kularang. Kudengarnya dia cakap-cakap sama iblis si ular itu, tak kularang. Aku pun tahu waktu dia makan itu udah salah, malah dikasih makan gula. Ampunilah Tuhan, jangan hukum dia, aku saja. Mungkin lain ceritanya. Makanya masalah tidak pernah selesai kalau kita selesaikan dengan cara yang salah. Masalah terjadi dalam diri kita karena kita sudah bermasalah. Lalu datang masalah baru kita hadapi dengan cara yang salah, tambahlah masalah kita. Maka lagu hidupku yang sengsara terjadi. Gimana ya Tuhan ini? Masalah tuh sudah rajin punawak sekali-sekali ke gereja, toh masalah. Lalu dituduhnya Tuhan. Pencobaan mana lagi Tuhan? Kalau nggak kau ambil pencobaan ini,
Aku nggak mau gereja lagi, diancamnya Tuhan. Padahal Tuhan tak pernah mencobai siapapun. Baca di Alkitab dalam Yakobus 1 ayat 13. Dan dia sendiri tidak mencobai siapapun dengan yang jahat. Tapi kita kena mencoba karena kehendak bebas kita di luar Tuhan. Namanya keinginan, ya. Maka langsung kacaulah keluarga ini. Dampaknya luar biasa. Dosa itu dampaknya luar biasa. Akhirnya si Adam kena kutuk. Kutuknya adalah oleh karena engkau terkutuklah bumi, ditumbuhkanlah onak duri bagimu. Kau harus berjerih lelah untuk cari makananmu dari semak duri itu sebelum kau mati. Jadi susah cari makan. Berpeluh, kalau bahasa Batak, hirma hurufmu, katanya mencari makan. Kalau pria yang diberkati enggak seperti itu. Bahkan Alkitab bilang kita bisa kaya bukan karena susah payah, tapi karena berkat Tuhan. Saya mau bertanya kepada kita, setelah Tuhan menciptakan langit bumi 6 hari dan dilihatnya ciptaan itu sungguh amat baik, Kejadian 1:1. Lalu terakhir diciptakan manusia menurut gambar Allah. Lalu ditempatkanlah Adam dan Hawa di Taman Eden, tempat yang terbaik dari seluruh bumi ini. Taman Eden itu gak ada lagi sekarang. Itu seperti surga. Nanti di surga kita bisa lihat Taman Eden. Bumi gak habis. Saya tanya saudara, ketika hari pertama manusia hidup Adam dan Hawa, adakah kekurangan mereka? Semua sudah ada. Apakah mereka harus nanam padi untuk makan, lalu 4 bulan kemudian baru panen, baru makan? Sudah ada semua. Artinya hidup hari pertamanya manusia sudah berlimpah. Tapi ketika Adam dan Hawa mengambil kehendak bebas lewat bujukan iblis, dia ingin tidak terikat dengan Allah, tidak mau taat dengan Allah. Iblis menggoda mereka dengan egonya. Enggak, kalau kau makan kau akan sama seperti Allah. Tahu yang baik dan tidak baik. Dia juga yang ngapain harus ditaat sama Tuhan ini. Dan itulah kesombongan ini. Yang ketiga, Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, terkutuklah bumi, sehingga hanya untuk hidup jasmani mereka harus berjuang mengambil rezeki dari semak duri. Bayangkanlah mengambil misalnya kentang dari semak duri itu. Kadang-kadang tertucuk kita susah. Lalu si Hawa kena kutuk lagi. Saya perhatikan ada 3 yang dialaminya kutuk. Kau akan sakit mengandung, kau akan sakit melahirkan, kau akan sakit karena suamimu, dan juga sakit membesarkan anakmu. Maka yang paling menderita di rumah tangga kalau anaknya nggak bisa dididik adalah ibu. Dan kenapa bisa sakit terhadap suaminya? Karena gini, Alkitab bilang, kau akan birahi kepada suamimu. Padahal maksudnya di situ adalah kau akan berusaha mengalahkan suamimu, kau akan berusaha menaklukkan suamimu, kau akan berusaha membuat suamimu nurut kepadamu. Sebaliknya suamimu akan menindas engkau. Maka kita lihat generasi pertama membunuh Adam dan Hawa. Dan akhirnya keturunan si Kain pun terkutuk terus menjadi pengembara jauh dari keluarganya karena takut sudah membunuh adik kandungnya Habil. Dari mana itu mereka belajar? Mereka dapat dosa warisan, kutuk warisan. Keluaran 20 ayat 45, ketika seorang ayah, bapak, orang tua melanggar firman, terkutuklah engkau, keturunanmu pertama sampai keempat. Sebaliknya, kalau kita mentaati firman seperti ini, terberkatilah generasi sampai generasi keempat.
Dan Tuhan pernah berjanji kepada Abraham setelah dia memilih keluarga Abraham. Jadi Tuhan memulai rencananya dan menggenapkan rencananya dalam keluarga. Begitu dia temukan dengan ujian yang begitu, mentaati Tuhan sampai memberikan yang terpenting dalam hidupnya, yaitu anaknya Ishak yang didapat pada masa tua dan susah payah. Tapi dia mau mentaati Tuhan, bahkan bersedia mengorbankan anaknya. Padahal Tuhan mau menguji dia. Akhirnya dia lulus. Dia menjadi bapak orang beriman, bapak banyak bangsa. Kenapa? Karena keturunannya akan banyak seperti pasir di laut, bintang di langit. Dari satu ini tumbuh generasi yang hebat. Dari Ishak. Kita perhatikan, tergenapi Ishak, Yakub, Yusuf, bangsa Israel. Generasi. Maka kalau dalam sejarah, kenapa orang Israel hebat-hebat di muka bumi perkasa? Itu dalam sejarah sampai sekarang, karena nenek moyangnya si Abraham mewariskan warisan kepada 4 generasi, Ishak, Yakub, Yusuf, bangsa Israel. Semua anak si Yakub yang tadinya pembohong berubah karena bertemu dengan Tuhan dan mau menyerahkan diri menjadi Israel. Jadi Yakub itu berasal dari kata dari seorang nama ayah anaknya si Ishak, namanya Yakub, dirubah di sungai Jabok, melalui itulah dinamakan Israel. Lahirlah 12 anaknya, dan 12 ini menjadi raja, maksudnya perkasa. Dan keturunannya masih jadi berkat. Siapa yang paling kaya? Israel. Siapa yang paling pintar? Israel. Hanya saja sedikit kekurangan mereka, belum percaya kepada Tuhan, tapi mereka percaya kepada Yahweh, tapi belum menerima Yesus. Jadi Bapak Ibu sekalian, semua. Nah, tetapi Tuhan tidak hanya stop di situ. Dia mau melakukan itu bagi keluarga-keluarga. Perhatikan, keluarga Adam gagal, dicarinya di bumi. Waduh, ditemukan keluarga Ayub, Ayub. Dia temukan Nuh. Semua sudah dibinasakan semua dengan tebak. Disisakannya satu keluarga. Karena aku tidak mau rame-rame begini. Semua ini bikin susah hatiku, kata Tuhan. Kayak orang tua, banyak anaknya kami bikin susah semua. Bukan ini maksudku. Beranak cucu bertambah banyak. Akhirnya dia temukan Nuh. Dia mulai dari 8 orang keluarga itu. Lahir terus. Dia temukan Abraham. Sekarang dia mau temukan keluarga Kristen. Dan dia akan memulihkan melalui firman-Nya. Baru dia akan datang. Ibarat rumah. Kalau sudah selesai dibangun, baru bisa ditempati. Maka Tuhan sedang membangun gereja. Dan gerejanya dimulai dari keluarga kita masing-masing. Lalu keluarga yang dipulihkan ini kumpul seperti ini. Inilah gereja lokal. Nah, gereja lokal yang dipulihkan berasal dari keluarga yang dipulihkan. Gereja yang buat berasal dari keluarga yang sudah dibangun Tuhan buat. Nah, kalau keluarga-keluarga ini kumpul di satu gereja lokal kayak kita contoh di sini, gereja ini akan mempengaruhi desa, kota, bahkan sampai bangsa. Jadi gereja yang pertama dibangun Tuhan adalah keluarga. Maka pemulihan keluarga harus terjadi di gereja. Karena dari keluarga inilah turun melahirkan generasi yang perkasa. Ayat 2 saya kasih tahu. Mazmur 112 ayat 2. Bukan. Ayat 2. Ketika suami dibantu oleh istri, didukung oleh anak, supaya memiliki posisi takut akan Tuhan kehidupannya, sangat suka perintahnya, dia berbahagia. Karena apa? Karena anak cucunya akan perkasa di bumi. Di dalam sejarah dunia, Israel terkenal karena Allah melakukan sesuatu yang besar. Sekarang harus di keluarga Kristen, Israel rohani. Anak cucunya akan berbahagia. Saya percaya
Di masa tua kau akan mengerti kebahagiaanmu terletak dari keturunan. Bukan hartamu lagi, bukan hobimu lagi, bukan kesenanganmu lagi, bukan mobilmu atau rumahmu yang sudah kau bangun bagus. Kebahagiaan terakhir nanti akan kau lihat lewat anak cucu. Engkau akan menangis ketika melihat anak cucumu berantakan semua. Dan ini tidak terjadi begitu saja, ini ada proses. Ada tabur tuai. Orang tua yang baik kata kita akan meninggalkan warisan kepada keturunan. Jadi kalau kau orang tua yang baik, kau harus memberi warisan. Dan warisan yang paling bagus adalah warisan rohani. Kalaupun kita terlambat karena kita masa muda main-main, sehingga tidak meninggalkan warisan kelapa sawit 10 hektar dan sebagainya, gak apa-apa. Tetapi di dalam kerohanian kita bisa mengalami anugerah. Kau harus meninggalkan warisan rohani, dan itu lebih penting. Kau tidak meninggalkan warisan rohani dari Tuhan, tapi hartamu banyak, anakmu akan tikam-tikaman. Dan itu sudah terjadi karena uang ini jahat. Kalau orang gak cinta Tuhan, ada cinta uang akan, tapi tidak salah. Dan orang yang baik di mata Tuhan pasti meninggalkan warisan itu, baik warisan rohani dan jasmani. Anak cucunya perkasa di bumi. Anak cucunya Abraham, raja-raja di bumi, berpengaruh dalam sejarah sampai sekarang. Siapa yang menciptakan Google, Facebook? Israel. Siapa yang terkaya? Israel. Semua. Siapa yang menciptakan mesin uap listrik? Israel. Semua. Dari 10 orang terpintar di dunia, itu ada 3 orang Israel. Oke. Dan yang kedua, angkatan orang benar, maksudnya generasi orang yang takut akan Tuhan, sangat suka perintahnya, akan diberkati. Dan ini janji kepada seorang suami laki-laki yang hidup seperti ini. Makanya yang diserang adalah laki-laki. Makanya ibu-ibu kalau nggak berdoa dan anak-anak berdoa dengan bapaknya yang belum masuk ini, habis. Kenapa laki-laki itu dipanggil bapak? Allah pencipta langit kita panggil bapak. Bapak itu dalam bahasa asli Abba. Abba itu artinya sumber. Jadi bapak itu sumber. Makanya Tuhan kasih berkat itu dari kepala dulu, baru mengalir ke jenggot, ke jubah semua. Kepala ini pusat kendali. Coba dipukul kepalamu sebelah kiri, oh yo, rusak kepalamu sebelah kiri, lumpuh sebelah kanan, rusak semua, lumpuh. Orang gila itu rusak udah kepala semua, makanya nggak tahu kemana tubuhnya. Jadi iblis menghantam kepala. Maka dalam peperangan zaman dulu, kalau sudah dihantam rajanya dan jenderalnya, udah bisa dikuasai seluruh negara itu. Makanya serangan iblis yang paling kuat kepada laki-laki. Itulah alasannya kenapa laki-laki susah bertobatnya. Karena iblis tanpa sadar telah membangun kubu-kubu benteng-benteng untuk mengenal kebenaran, menentang akan Allah dalam pikiran. Dan laki-laki itu menggunakan pikiran. Masa gitu Bapak? Gitu. Itu pikiran yang mau. Kalau perempuan perasaan, hanya kenapa gitu Mak? Saya rasa. Kalau laki-laki nggak saya pikir. Kalau saling melengkapi perasaan pikiran saya itu bagus. Kalau suami istri kolaborasi dalam rumah, lahirlah keturunan ya. Angkatan orang benar akan diberkati. Bahagia. Kenapa? Tuhan akan lakukan ini. Dan yang ketiga, Tuhan lakukan ini yang terakhir. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Harta kekayaan gak miskin. Bukankah Mazmur 133 1-3 bilang, sungguh alangkah indahnya bila saudara hidup bersama dengan rukun. Rukun setelah suami berfungsi, dibantu istri anak, dipulihkan keluarga ini, mereka hidup rukun, udah bahagia ke surga. Kenapa bahagia? Nah ini semua terjadi
Nah ini janji Tuhan. Bukan kayak janji yang kampanye-kampanye itu ya. Kalau saya presiden, yang ham nanti 6 juta. Belum tentu gitu. Kalau saya presiden nanti gratis uang sekolah semua. Belum tentu. DP 0%, belum tentu. Tapi kalau Tuhan janji sudah pasti. Kenapa? Dia bukan pembohong dan dia sanggup melakukan firman. Dan firman-Nya gak pernah gagal. Langit bumi segoncang berubah, firman enggak. Apa yang dikatakan pasti terjadi. Maka pegang firman itu, jangan sampai diambil iblis. Kebajikannya tetap untuk selamanya. Terus jadi berkat, berbuat baik. Kebajikan kami berbuat baik. Jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Tidak ada yang kurang. Harta kekayaan. Maka kalau kita bilang Israel anaknya Abraham kaya, kaya mau. Kurasa yang terkaya di dunia sekarang, kalau bukan Bill Gates nomor 1, mungkin nomor 2 dari dia. Bill Gates itu orang Yahudi, orang Israel. Setiap hari miliaran untungnya. Dulu dia di kantornya. Maka seluruh, karena dia ciptakan Microsoft komputer. Siapa aja sih dengar pernah podcastnya si Raffi Ahmad. Nah dia sukses dengan bisnis, dengan YouTube-nya. 1 bulan 1 miliar minimal penghasilan. Anak Tuhan harus lebih hebat. Nah, berkat Tuhan menjadikan. Jadi gak usah pun ingin cepat kaya, cari kaya, tapi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Sampai posisi kita takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan artinya menjauhi kejahatan, membenci dosa. Orang yang hidup dalam kekudus kesucian akan benci sama dosa. Dan orang yang sangat suka perintahnya, itu Mazmur 100, Mazmur 1 sampai itu dia kesukaannya dan Taurat Tuhan, merenungkan Taurat itu yang malam. Artinya dia candu firman. Sangat suka perintahnya, candu. Apa yang terjadi sama orang candu? Apalagi candu narkoba. Dia gak bisa hidup tanpa narkoba. Dia akan sengit tanpa narkoba. Jadi kalau dia nggak konsumsi misalnya narkoba tiap hari, dia kayak orang gila. Tapi dikonsumsi dia akan mati nanti. Tapi kalau firman, dia nggak bisa hidup tanpa firman, tanpa baca Alkitab, tanpa berdoa sama Tuhan, tanpa ibadah. Dia harus menikmati firman baru dia merasa enak. Dia tertuduh kalau belum melakukan firman yang didengar. Yang disukai adalah tahu Tuhan merenungkan siang malam, candu firman. Dan kalau dikonsumsikan firman itu, dia terus naik, dia terus dipulihkan, diubahkan semakin bagus, semakin berkati. Dan Tuhan melakukan firman-Nya sehingga dia berbahagia. Ayo candu firman, jangan candu narkoba. Kebajikannya tetap untuk selamanya. Kalau kita baca lagi banyak lagi, tapi ini pun bukan luar biasa. Amin. Jadi ibu-ibu yang masih ada suaminya dukung, anak-anak dukung bapak. Sebab bapakmu bangkit, wow. Ini iblis merusak keluarga supaya 4 generasi hancur. Nah, aku ceritakan satu keluarga yang hancur, bahkan menghancurkan dunia. Ada seorang Yahudi menikah, lalu lahirlah anaknya. Tetapi orang ini tidak mentaati firman, tapi hidup dalam kesalahan. Anak si kecil ini namanya Adolf Hitler. Dan dia melihat di depan matanya bagaimana mamanya disiksa oleh bapaknya tukang mabuk, tukang judi. Dan itu menjadi kebiasaan sehingga bertambah benci, terbangga bencilah sama bapak. Dan akhirnya bapaknya ini mati karena mabuk. Lalu ibunya berjuang membesarkan Adolf Hitler si kecil. Dan mamanya akhirnya menikah lagi dengan seorang guru tapi tukang mabuk juga kayak bapaknya pertama. Dan sama juga
Dan akhirnya si Adolf Hitler dibangun dalam keluarga yang broken home, yang sakit hati karena mamanya yang berjuang untuk dia terus dipukuli. Bapaknya hanya mabuk-mabuk, tak bertanggung jawab. Mamanya berjuang untuk dia. Rekam di otak sadar bahwa saya tidak sadar. Sehingga iblis menggiring anak ini menjadi anti Tuhan. Dan mereka adalah orang-orang beragama, tapi tidak melakukan firman. Dan dia membangun dirinya, aku harus menjadi hebat di dunia. Tujuannya tidak dikasih tahu sama orang, tapi tujuannya aku akan memusnahkan semua orang Yahudi dari muka bumi. Dia berjuang, akhirnya dia jadi orang hebat. Adolf Hitler pemimpin Nazi, dan dia membawa gerakan komunis dan sempat setengah penduduk dunia dari komunis Filipina. Dan dikejarnya ke seluruh dunia, maka larilah banyak orang-orang Yahudi kemana-mana. Dikejarnya, dibunuhnya 3 juta orang Yahudi. Adolf Hitler keturunan orang Yahudi yang beragama, tetapi tidak melakukan firman. Dendam, sebenarnya dia dendam sama bapaknya. Tapi iblis bilang bukan hanya bapaknya, orang Yahudi semua sama, musnahkan. Pengaruh negara-negara. Beda dengan keluarga Abraham, olehmu dan keturunanmu bangsa-bangsa diberkati. Haleluya. Jadi Tuhan mau melakukan kerajaan Allah, surga di bumi melalui keluarga. Maka kalau keluarga kita abaikan, tidak kita bangun, malah kita benci, kita nggak bertanggung jawab, kita tidak membangun keluarga kita melalui firman yang kita hidupi, hancur. Kalau sudah hancur, generasi itu tidak ada harapan. Maka saya buat membangun orang muda, karena saya tahu kalau orang muda terbangun, 2 generasi gereja sudah selamat. Apalagi kalau orang tua sudah terbangun, 4 generasi sudah terjadi. Janji itu inilah. Kalau kutuk sampai 4 generasi diterima oleh karena orang tuanya, maka berkat juga akan diterima anak-anak 4 generasi karena orang tua. Tapi ini dimulai ditentukan oleh suami, disebut bapak sebagai suami. Maka doakan, bertopang supaya bapak-bapak ini bangkit, karena mereka dapat serangan yang kuat di pikiran. Itu alasan. Perempuan gampang menyerah, terbawa perasaan menyerah sama Tuhan. Kalau laki-laki melawan dengan pikiran. Makanya yang banyak dipenuhi Roh Kudus, dibaptis Roh Kudus lebih perempuan daripada laki-laki. Ini di sini, di sini. Maka kita doa, karena ada iblis yang kerjanya khusus merusak keluarga. Harus kita perangi. Kami di Rantau sudah mulai perang. Buang. Setiap kebaktian Komsel gabungan hari Jumat itu saya ajak mereka perang. Buang. Supaya suami-suami bangkit. Kalau sempat suami bangkit dipulihkan DNA suami. Makanya kenapa di silsilah perempuan gak dibikin? Karena memang Tuhan buat begitu. Jadi bukan hanya saya kepala, bukan hanya itu. Gak dihargai saya sebagai kepala, bukan itu. Tapi kepala yang bagaimana? Maka ibu sebagai penolong, dukung. Anak-anak dukung. Haleluya. Kalau sempat Pak, saya sudah alami. Mama, gereja saja sekarang lumpuh dalam pemulihan keluarga. Kalau gembalanya sudah bukan Tuhan. Contoh, gembalanya gagal dalam pernikahan, tidak akan ada pemulihan keluarga, tidak akan ada. Makanya jangan heran, kenapa itu Pak? Bapaknya pendeta, hebat khotbah, gerejanya besar, tapi anaknya narkoba, anaknya tidak mau ke gereja, anaknya mafia, ada yang Islam. Makanya keluarga nggak bisa pulih. Untung saya sejak muda tahu itu. Bagaimana dia bilang gak boleh kita harus mendidik anak kita? Gak bisa dia bilang gitu kayak saya. Kalau saya berani. Malah waktu saya dengar hamba bantuan anak saya suruh berbicara. Dia ditonton orang ini.
kita, suka-suka kita lalu jadi semua enggak kabur tuai Bapak Ibu. Kabur firman. Tuai firman itu hasilnya. Bukan hanya engkau, 4 generasi. Makanya aku bilang di rantau, bangkit keluarga bapak-bapak. Orang diberi memularkan hebat-hebat. Karena saya dapat dari sini. Kamu taat di rumah rohani. Rumah rohani kamu dilatih taat. Di sana kamu hanya praktek mempengaruhi. Jangan dipengaruhi dunia. Kita jadi terang, garam dunia. Kau tak mau dibentuk Tuhan di gereja. Gereja tempatnya Tuhan membentukmu. Jangan jauh saya bilang. Makanya tiap hari gereja di Ratu itu penuh. Bukan main-main. Ada saja. Ada yang doa, ada yang makruta, ada yang evaluasi, ada yang latihan musik, ada yang diajari, dimentori, semua banyak semua. Karena saya mau bangun lagi lebih banyak lagi fasilitas. Agak muat. Sekarang di sini juga dimulai. Bukan mau menambah kesibukan, enggak. Kita terus menerima firman, saling berbagi firman, karena firman itu yang membuat kita jadi baik. Pengaruh dunia hebat, tapi kita harus saling membangun. Makanya, ayo bangun haturutan di sini. Setiap orang harus dimentori. Amin. Amin. Boleh kita jalan sendiri, kita bilang tidak baik manusia seorang diri. Dan fokus kita adalah pemulihan pribadi dan keluarga. Nah, saya tahu pemulihan ini akan kuat kalau keluarganya sudah dipulihkan. Dan Tuhan akan tinggal di rumah. Di mana Tuhan ada, di situ surga ada. Maka rumah tanggamu menjadi surga karena Tuhan ada. Kau bikin pun lantaimu dari emas, dari Tuhan gak surga. Jangan pencuri ditolong kamu. Tapi kita harus bayar harga untuk ini. Itu menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, supaya kita bisa menerima firman, supaya kita mengalami pemulihan. Haleluya. Tuhan masih tinggal di surga sampai pemulihan segala sesuatu. Jadi ketika suami, istri, anak-anak dipulihkan, Tuhan ada di rumah tanggamu. Dia tinggal di rumahnya Tuhan pertama keluarga. Taman Eden diciptakan dan Tuhan ada bersama dengan Adam dan Hawa di taman Eden. Ditempatkan di taman Eden. Keluarga ditempatkan di taman Eden itu maksudnya seperti surga. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi, di mana? Di keluarga seperti surga. Di mana? Di gereja seperti di surga. Makanya orang akan berdua datang ke gereja karena di gereja adalah sumber segala sesuatu. Dan Tuhan akan membuat kita orang-orang hebat. Itu maksudnya. Haleluya. Makanya orang muda sungguh-sungguh kamu hebat. Tapi salah satu fokus kita adalah bagaimana supaya keluarga kita dipulihkan. Nah, kalau sudah, dia akan tinggal di rumah kita, di keluarga kita, dan dia akan bangun kerajaannya. Semua kehendaknya terjadi seperti di surga. Maka sungguhlah kabar indahnya bila saudara hidup bersama dengan Allah. Tidak ada kebencian lagi di situ, yang ada kasih, saling membangun dengan firman yang didapat di rumah rohani. Perhatikan sampai ke gereja. Kalau pendetanya sudah dilumpuhkan, misalnya saya berselingkuh punya istri simpanan, gak akan bisa ikut seperti itu. Gak akan bisa. Anakku narkoba satu, anakku mafia satu, gak bisa ikut seperti itu. Makanya syarat jadi pendeta sebenarnya bisa memimpin keluarga. Tapi sekarang orang langsung jadi pendeta, berarti. Haleluya. Nah, kenapa? Makanya firman kita terlanjur. Amin. Ini bayangkan, renungkan, genapi. Ini masa depan anak kita, 4 generasi. Jadi kalau saya diizinkan Tuhan 120 tahun, saya akan lihat 4 generasi saya. Itu maksudnya panjang umur. Haleluya. Kalau udah gini, berapa lama? Selamanya. Bukan sementara. Selama. Berkat Tuhan itu akurat dan tidak pernah terpengaruh situasi kondisi, dan bukan sementara, sifatnya kekal. Walaupun harta di muka bumi kita tinggalkan sama anak cucu kita nggak bawa apa-apa. Tapi yang kita bawa adalah kehidupan rohani
ke surga. Amin. Nah, manusia mati membawa perbuatannya. Jadi kalau kita sudah berbuat hidup takut akan Tuhan sama sebab perintahnya, mantap. Haleluya. Dan ini impian saya dalam gereja. Dan kita harus bergerak membangun. Dan Anda di sini akan diajari Tuhan. Jika firman itu kau aminkan, Roh Kudus akan bekerja dan firman dalam hidup untuk menggenapkan. Kita harus saling menolong untuk itu, saling mendoakan untuk itu. Kalau ini terjadi, wow, kita bukan memenangkan orang-orang lagi, kita menangkan keluarga. Saya harapkan kita menjadi mentor keluarga. Masalah yang paling konflik di muka bumi ini adalah masalah keluarga. Semua keluarga bermasalah, termasuk keluarga Kristen yang belum dipulihkan. Haleluya. Setiap saya konseling pernikahan, selalu saya ajarkan begini supaya mereka masuk pernikahan yang benar dan lurus. Saya tanya, kenapa ada orang lahir kepalanya 2, badannya 1? Kenapa ada orang badannya 2, kepalanya 1? Ada cacat mental, ada cacat jiwa, ada cacat fisik. Menurut kamu Tuhan yang membuat itu? Ada yang menjawab, Tuhan, itulah ujian Pak. Dia bilang enggak. Lalu aku beritahu, Tuhan tidak pernah menciptakan yang jelek. Tuhan itu maha kudus, maha baik, maha sempurna. Kenapa terjadi itu? Iblis berbuat itu lewat kesalahan-kesalahan. Makanya waktu kita belajar sehat total, penderitaan dan penyakit itu timbul karena kesalahan dan dosa. Mereka sudah berzina baru datang ke gereja. Ditanya sama pendeta nggak mau mengaku. Akhirnya dosa terbawa dalam pernikahan. Dan dosa ini pintu iblis merusak generasi. Itulah penyebab. Anak Tuhan membuat anak jadi kepalanya 2, badannya 1. Dari tadi ada Tuhan. Iblis yang bikin rusak ciptaan Tuhan yang sempurna. Cuma kalau kita bilang gitu sama orang kan makin sedih dia. Ya gak usah dibilang. Tapi di khotbah ini bisa bilang. Tidak ada yang kebetulan kayak teori apa itu? Teori kebetulan itu si apa? Para filsuf. Nggak ada. Kamu tua. Makanya tahu pada firman dalam hidup. Tidak ada hasil firman tergenap dalam hidup. Amin. Sampai posisi ini. Ayo berikan dirimu, bangun dirimu di rumah rohani supaya dipulihkan. Suami dipulihkan, istri dipulihkan, anak-anak dipulihkan, keluarga berkolaborasi terjadi ini, gereja berkolaborasi terjadi ini. Kita butuh firman dan Roh Kudus. Amin. Kalau sudah terjadi masa depan keturunan kita. Kita hanya melihat dengan bahagia. Menyesal itu terlambat. Tapi Tuhan kalau kita datangi, dia akan beritahu hal-hal yang akan datang. Kita bisa melihat yang belum dilihat orang. Kita bisa tahu apa yang belum ditahu orang. Sehingga kita tidak ada terlambat istilah. Memang lebih bagus menyesal baru. Tapi Tuhan bilang lebih bagus mencegah daripada mengobati. Artinya Tuhan sudah kasih tahu. Yang ini firman Tuhan ke masa depan kita. Masih ada waktu. Kalau kau pun tidak bisa mewariskan lagi harta jasmani, rohani itu lebih dahsyat. Saya kasih tahu lagi rahasia yang hebat. Coba kita lihat dulu Maliaki. Berdasarkan Maliaki ini saya akan buat seminar untuk pemuda-pemudi sebelum mereka masuk ke pernikahan. Karena mau kita mencegah daripada mengobati. Memang ada pemulihan, tapi lebih bagus sudah diawali dengan baik. Tinggal melanjutkan. Filipi pasal 2 ayat 15. Ini tujuan Tuhan dalam pernikahan. Supaya kamu tidak, ayat berapa bilang tadi? Ayat Filipi 2 ayat 15. Oh
maksud saya. Maaf ya. Maliaki 2 ayat 15 salah. Saya pernah itu kan. Oke. Maliaki, kitab terakhir perjanjian lama ya. Bukankah Allah yang Esa menjadikan mereka daging dan roh? Maksudnya ini manusia, suami istri. Kalau di atas itu bicara pernikahan. Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Maksudnya pernikahan. Suami istri kalau menikah kan jadi satu. Keturunan ilahi, katakan keturunan ilahi. Jadi tujuan pernikahan adalah supaya melahirkan keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan jangan orang tidak setia terhadap istri pada masa muda. Kenapa Tuhan marah sama banyaknya orang pada zaman dulu? Karena mereka berharap apa? Kawin mengawinkan, melahirkan banyak, bukan keturunan ilahi, tapi yang memuja Tuhan. Tuhan marah. Akhirnya habisi semua. Ya, temukan si Nuh keluarga. Dan dia akan memulai lagi merehab dunia ini dengan keluarga. Soviet hancur, diselidiki ternyata masalah keluarga. Mereka sempat diekspor, diimpor dari Amerika itu guru-guru Kristen yang keluarganya sudah dibenarkan untuk mengkonseling di Uni Soviet dulu keluarga-keluarga metode Kristen. Padahal Uni Soviet itu adalah negara komunis. Mereka melihat, ya, sehingga kurikulumnya sempat dibuat itu pendidikan keluarga. Dan guru-gurunya profesional dari Amerika dicari mereka dari keluarga Kristen. Luar biasa. Jadi keturunan ilahi yang diharapkan. Beranak cucu bertambah badan di bumi. Nah, untuk melahirkan keturunan ilahi ini Bapak Ibu harus ayah yang ilahi, ibu yang ilahi. Maksudnya gambar Allah dengan gambar Allah. Makanya jangan merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang yang tidak percaya. Gak bisa gelap disatukan dengan terang. Tuhan bilang, "Hei," katanya sama Manoah, "aku akan memilih kau dan keturunanmu, khususnya anakmu laki-laki, akan lahir sebagai nazir. Dia akan membebaskan bangsaku Israel dari penindasan Filistin. Ajarkan kepada anak itu, jangan mencucuk rujak rambutnya, jangan minuman-minuman keras, jangan nikah dengan yang bukan percaya di antara orang Israel. Dibesarkanlah, dididiklah. Tapi sayang, anak ini tidak mendengar suara Tuhan melalui orang tuanya. Dan dia merasa sudah hebat. Serigala bisa ditangkapnya, singa bisa dikoyaknya, tentara bisa dilibas dari ribuan orang dengan tangkos. Hebat apa? Sering dia bertandang ke Filistin. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Akhirnya dia mulai mau. Lalu ayahnya dengar dia mulai jatuh cinta dengan perempuan Filistin. Dilarang. Dia pikir mana pula bisa perempuan mengarahkan karena mati. Dia nggak tahu dia sudah bermain. Nggak didengarnya, dia mabuk. Dia nikah pula sama Lila yang cantik itu. Mati lagi. Tak terjadi rencana Tuhan. Makanya kadang-kadang orang tua ini dipakai Tuhan terdengarkan suara. Hanya anak-anak harus taat kepada orang tua di dalam ajaran Tuhan. Jadi yang perlu ditaati anak-anak, Tuhan Yesus, Bapa rohanimu, orang tua. Kalau nggak dapat ini, kau nggak akan dengan Tuhan. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, gagallah si Simpson ini. Makanya kita berdoa supaya anak-anak kita dapat jodoh anak Tuhan. Anak Tuhan menikah dengan tidak anak Tuhan, gak jelas. Gak keturunan lagi. Maka bangsa Israel melakukan kesalahan ini dulu, makanya Tuhan hukum. Bukan soal fanatik, bukan. Soal Tuhan mau keturunan ilahi. Maka diciptakan laki-laki menurut gambar Allah, perempuan gambar Allah, dinikahkan sebagai gambar Allah.
Jadi gambar Allah dengan tidak gambar Allah, gambar apa anaknya nanti? Hanya marah orang tua, bolis katanya. Berarti orang tuanya keturunan bolis. Karena itu buahnya orang tua. Makanya berdoa jangan asal laku. Maaf. Saya sedang mengalami ini, doakanlah kami juga. Sedang mengalami. Jadi khotbahku ini sedang menantang aku juga. Dan itu didengar anak-anak. Biar mereka tahu apa yang sedang kupikirkan di bumi. Gak asal laku. Dan jangan takut nanti gak laku. Enggak. Saya malah bilang di khotbah saya laku. Aku ini dulu sudah ikut Tuhan sungguh-sungguh. Lari sekali aku dulu. Padahal aku dulu pendek, makin tua aku makin tinggi. Kurus, hitam, jelek kali. Maka fotoku dibikin anak koleksi mulai dari SMA ketak-ketak semua. Jelek kali bapak dulu. Ya karena dari dalam dibaharui luar ya kan. Makanya kalau orang tua sudah dibagusi dalam hati pikiran, tambah ganteng, tambah cantik. Saya Yusuf itu ganteng amat itu. Si Sarah itu ganteng amat sampai raja jatuh cinta saking cantik. Tapi hati-hati. Karena kau ganteng, karena kau cantik, si Tukuinem dan si Sagatin coba nanti digoda, jangan selingkuh. Hati-hati. Makasih Yusuf itu sampai digoda sama istri jenderal ya. Makanya lari. Kenapa? Oke lah wajahnya pas-pasan kayak saya. Tapi auranya itu. Jadi orang muda jangan takut. Amin. Apa? Jual murah jangan laku, apalagi jual mahal. Itu perkataan iblis. Kita anak Tuhan. Tuhan sudah sediakan yang terbaik. Amin. Nah untuk itulah kita berdoa dan membangun diri kita dalam Tuhan. Ya, jodoh itu gak sulit kalau Tuhan campur tangan. Apakah si Adam sulit cari jodoh? Oh enggak. Tuhan bikin dia tidur. Yang jodoh Tuhan tulang rusuknya bekerja lagi dibentuknya Hawa kesukaan hidupkan lalu bangunnya dam bangun kata Tuhan inilah istri mantap kali Tuhan cocok kali. Nah, jadi gitu kalau tidur dalam hadiran nikmati hadiran nanti jodoh di depan mata ini Tuhan ya. Usah kalau kamu bertanya kemana-mana ya cuma ramah sama semua orang ya. Haleluya. Amin. Ya, jadi orang tua kita doakan dengan anak kita. Nah kalian pernah saya lihat putar ulang-ulang di busku. Masih muda anaknya satu. Anaknya yang bikin tempat tidur orang tua. Perempuan ini masih anaknya kayaknya belum sekolah, anaknya masih TK. Saya udah ngerti loh. Dilawan istrinya, tumbuh dia kalah ini istrinya berdarah-darah. Anaknya nangis-nangis. Mau nggak tahu istri dilakukan suami yang gak mengasihi Tuhan seperti itu. Ya kan ada apa sekarang Pak perlindungan ya, tapi kan di penjara istrimu susah juga. Apalagi dalam Kristen gak boleh lagi cerai sekali untuk selamanya sampai mati. Gak cocok Pak cerai, gak bisa masuk neraka tahu. Jadi susah Pak, makanya kalau dia tidak mengasihi Tuhan, dia tidak akan mengasihi dirinya. Kalau dia tidak mengasihi dirinya, apalagi mengasihimu. Dia akan cari aman sendiri. Kalau susah di rumah tangga, bikin ya. Gede pada umur surya begitu. Tapi kalau orang mengasihi Tuhan, dia akan mengasihi istrinya. Jangankan istrinya, mengasihi musuh pun dia mau. Amin. Ketika kita terus bertumbuh, makin bagus. Jadi kalau supaya jangan burung ini ditampilin diterjangi sama helang nanti, jangan dikatakan sama yang gak mengasihi Tuhan. Gak mampu dia mengasihi, walaupun bilang cinta lah, cinta. Sebenarnya cinta itu cerai-cerai dia cinta. Ya kan? Atau kurangnya lagi artis-artis yang kayak itu. Lalu mereka bisa nangis. Lebih baik kita cerai daripada susah. Kebetulan di orang itu bisa cerai, dan kita nggak boleh.
Siapa yang menikah dengan orang cerai kan berzina. Yang berzina masuk neraka. Dan iblis mau jangan sampai ke surga, apalagi melahirkan generasi keturunan perkasa. Jadi daripada kau benci suamimu yang bandel-bandel itu, mending kau bangun dirimu, berdoa, perang, ajak anakmu, karena ada anugerah Tuhan. Jika kau percaya, engkau selamat, engkau dan sesi rumah. Istri bisa memutuskan menangkan suami tanpa kata-kata, tapi dengan kehidupan rohani dan doa. Janji Tuhan, engkau selamat sesi rumahmu. Tidak ada janji Tuhan kalau kau selamat sesi kotamu selamatkan pada itu. Dan Tuhan pun dengan keluarga. Jadi tidak usah benci suami yang bandel-bandel, kurang. Maka kau harus berperang, karena ingat doa Tuhan Yesus di atas dasar. Ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tidak tahu dia, ketipu dia, tapi dia merasa benar yang dilakukan. Maka doa, perangi terus, karena Alkitab sudah bilang, lawanlah iblis dia akan lari. Bawa terang. Firman dan Roh Kudus yang bekerja dalam dirimu, karena terang lebih berkuasa di dalam kehidupan keluarga. Bangunlah surga di dalam keluargamu, lalu membangun dirimu dengan firman. Karena kita terang lebih berkuasa dari kegelapan. Kegelapan di keluarga kita akan sirna ketika terang kita bercahaya. Ketika kita hidup dalam pimpinan Roh, kita membangun diri kita terus bertumbuh dalam Tuhan. Firman yang kita hidup itu menjadi kan hidup kita terang, akan berkuasa. Tambah lagi doa kita, Tuhan akan bekerja. Boom terus iblis. Kalau mau marah, kalau mau benci, iblis sudah benci. Maka kalau sama iblis saya marah, sama benci, sama kasar. Tapi sama orang jangan. Haleluya. Ini iblis juga dibenci, orang dibenci. Salah, tertipu kita. Kalau mau benci, marah sama iblis. Aku pernah marah sama iblis, mengusir setan dari seorang perempuan di padang halaman. Siapa kau? Aku raja pada halaman ini. Setan, dia ngaku. Gak bisa kau kalahkan aku. Bahasa roh aku kan. Iya jangan. Apa yang kau bilang cucu. Ngeri kali kau bilang. Oke lah. Kalau bisa kau dengar aku 1 menit bahasa roh, gua anggap kau kuat. Langsung aku bahasa roh ke kupingmu. Kurang ajar bangsa, keluar kau, lari dia, marah. Dulu cuma di sini, mungkin datang lagi sini sama dia. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, jadi kalau mau benci, kalau mau marah sampai bisa saja, jangan sama orang, karena lawan kita bukan darah, orang yang jahat itu kita kasihi. Haleluya. Gak bisa kita ingati, minimal kita doakan, tapi jangan kita benci. Apalagi suami kita, apalagi istri kita, anak kita, sisi rumah kita, orang tua kita. Jangan kayak orang kaya masuk neraka, dia Lazarus. Tolonglah Tuhan, Abraham, Lazarus, aku susah di sini, gak bisa tolong. Kalau gak, suruhlah dulu di sini keluarga terima lagi, saudara bersama dengan kumpul kami satu keluar dari sini, sadar dia. Gak bisa lagi kata Tuhan. Bisa lagi. Itu dia terus. Nah di neraka orang sadar dan orang ingin keluarganya di muka bumi percaya Yesus supaya selamat. Di muka bumi kita harus bisa harus. Nah kalau sudah di neraka gak bisa lagi keluar, gak bisa lagi doa kita dijawab apapun tidak. Situlah selama-lamanya. Jadi perjuangan kita ini untuk kekekalan. Amin. Kamu bangun dirimu, berikan dirimu. Aku dulu bertobat dari anak. Memang dari anak bisa. Aku dipakai Tuhan pintu untuk keselamatan keluarga. Harus ada pintu, Tuhan masuk dari pintu. Aku bilang, aku Tuhan pintu, aku jadi tumbal. Pokoknya selamatkan keluarga. Saya memberi diri. Seluruh keluarga besar pakai di semua lawan. Tapi aku terus berjuang. Jadi berat anak memenangkan keluarga, istri memenangkan keluarga daripada suami memenangkan keluarga. Dunia akhirnya dimenangkan dengan seluruh keluarga kami. Ya, bapak saya bertobat dari hidupnya, bapak saya, ayah saya bertobat, semua kita Kristen. Nah, Bapak Ibu sekalian, dan itu juga membentuk saya menjadi seorang yang bisa memimpin. Dan akhirnya saya terapkan ke keluarga nanti. Dan saya sudah mulai lihat hasilnya luar biasa.
Meskipun anakmu sekarang belum mau jadi pendeta, tapi mereka semua melayani Tuhan. Haleluya. Bukan soal pendeta, soal menghidupi firman. Amin. Nah, oleh sebab itu, ayo kita sama-sama berjuang dan menabur keturunan ilahi. Sekarang saya masih berjuang lagi karena anak saya belum ada yang menikah dan mendekati bilang sama anak saya begini. Saya ingat dulu kalau aku mau kompromi, kebetulan dulu ada yang cantik, yang kaya. Begitu aku nikah langsung kaya, karena dia udah punya rumah, dia pegawai negeri. Tapi Tuhan bilang bukan itu. Ya, semua yang kita suka itu ada jodoh kita. Amin. Ada yang Tuhan. Begitu saya tenggelam dalam hadirat, tidur dari dunia kedagingan, tiba-tiba Tuhan buka matamu di depan mata. Wah, apa ini ya rupanya? Coba yang rusak ke Jakarta tadi juga. Ini dia rupanya. Haleluya. Lalu kami terus membangun. Nah, luar biasa. Dan masih saya sedang dalam perjalanan. Nah, mari kita semua ada kasih karunia. Amin. Kalau pernikahan kita dulu nggak bagus, nggak usah terturu dengan masa lalu. Masa lalu itu nggak bisa kita ulang, nggak bisa kita rubah. Amin. Tapi itu pelajaran. Jangan ulangi lagi. Dan jangan terulang ke anakmu lagi. Lalu lakukanlah firman. Apa yang kau lakukan sekarang tentukan masa depan. Jangan terikat dengan masa lalu. Jangan mau dituduh dengan masa lalu. Maju terus. Tentukan hari ini kau hidup bergerak di dalam Tuhan dan firman. Sudah pasti masa depan. Amin. Haleluya. Tinggalkanlah warisan yang bagus sama anak cucu. Ayo orang muda bangkit langsung. 3 yang dilakukan seorang anak. Dia harus dengan Tuhan melalui bapa rohaninya dan melalui orang tua. Udah, kau akan anak yang hebat nanti. Lagi sampai keluarga kita diberikan. Keluarga menjadi surga. Karena semua ada di dalam keluarga. Ada Tuhan, ada keturunan ilahi, anak yang perkasa, ada harta kekayaan dalam kami. Dan menjadi berkat pula kepada kita lagi. Jadi kalau sudah dipulihkan dari pemulihan dalam, gampang jiwa-jiwa ini. Dan saya harap ke depan setiap jiwa dimentori oleh satu orang, minimal satu orang mentori. Nah, Anda yang saya suruh nanti mentori. Dari firman yang sudah kau hidupi, itulah yang akan kau ajarkan. Amin. Kalau dibawa ke sini banyak jiwa, mereka kan masih bayi rohani, kita yang harus membesarkan mereka, mementori mereka. Mana bisa satu orang, seorang ibu udah hebat kali dia bisa membesarkan 2 anak kembar kan? Bisa. Tetapi abang kakaknya bisa membantu ibunya membesarkan adik-adiknya yang kecil. Jadi kita lihat dulu. Begitu Tuhan bawa nanti jiwa-jiwa, kita sudah bisa besarkan mereka dari rohani. Amin. Tapi bayi membesarkan bayi nggak bisa. Si kakak yang bisa membesarkan bayi, membantu orang tua. Itulah keluarga rohani. Amin. Jadi jangan takut. Dan saya rindu semuanya mengasihi Tuhan. Seperti siapa bilang si Joshua, aku dan sesi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Nah, ditingkatkan lagi kalau sudah dipulihkan. Aku dan sesi rumahku, kami akan melayani Tuhan. Semua melayani Tuhan keluarga-keluarga. Haleluya. Bahagialah daripada satu melayani Tuhan, satu melayani hati. Ayo. Mari. Keturunan ilahi. Orang muda mulai sekarang berdoa untuk jodoh. Orang tua doakan jodoh bagi anak. Tuhan pasti tolong. Amin. Mereka mendapat suami yang mengasihi Tuhan, yang dijodohkan Tuhan. Mereka mendapat istri yang mengasihi Tuhan. Sehingga begitu mereka menikah tinggal landas. Kalau kita dulu mungkin akan pemulihan saja dan. Amin. Satu orang sesi rumah akan diselamatkan. Kalau sesi rumah ini sungguh-sungguh bangun.